Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Amma ba'du. Salam sehat, salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jamaluddin. Kita hari ini kita akan bersama-sama belajar tentang perencanaan evaluasi program, ya. Pengembangan evaluasi program ini cocok untuk mata kuliah evaluasi pembelajaran DAI. Next, ya. Kita akan belajar tentang perencanaan evaluasi program. Ada beberapa sub. Yang pertama kita akan belajar analisis kebutuhan, pengertian analisis kebutuhan, peranan analisis kebutuhan, langkah-langkah, kemudian menyusun proposal evaluasi program, pengertian status proposal dan evaluasi program, dan cara menyusun, bagaimana pendahuluan. Nah, seperti halnya menyusun proposal lah. Nah, kemudian membuat alat atau instrumen evaluasi program. Oke, baik, kita akan bahas pertama tentang analisis kebutuhan. Itu pengertiannya seperti ini. Di dalam ensiklopedia evaluasi disusun oleh Anderson dan kawan-kawan, analisis kebutuhan diartikan sebagai suatu proses yang dilakukan oleh seseorang untuk mengidentifikasi kebutuhan sekaligus menentukan prioritas di antaranya. Roger Kaufman dan Van Wyk dalam bukunya Rigunto itu mendefinisikan analisis kebutuhan sebagai suatu proses formal untuk menentukan jarak atau kesenjangan antara keluaran dan dampak yang nyata dengan keluaran dan dampak yang diinginkan. Kemudian apa? Menempatkan deretan kesenjangan ini dalam skala prioritas, lalu memilih hal yang paling penting untuk segera diselesaikan masalah tersebut. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang peran analisis kebutuhan ini. Peran analisis kebutuhan sama halnya dengan bertanya apa sih manfaat dan mengapa evaluator perlu melakukan analisis kebutuhan. Sebelumnya teman-teman perlu ketahui kalau di sini evaluator itu orang yang berperan penting. Kalau dalam sekolahan berarti orang-orang yang ada di dalam sekolahan yaitu guru. Evaluatornya adalah seorang guru, nah, ataupun komite gitu kan, atau pengawas sekolah gitu. Kaufman dalam bukunya Rigunto menyatakan di dalam sistem pendidikan prestasi belajar siswa merupakan sebuah tujuan. Sedangkan pendidikan sendiri merupakan sebuah alat yang berarti seperangkat proses dan cara-cara bagaimana membantu siswa untuk memiliki kemampuan agar dapat bertahan, agar dapat mempertahankan kehidupan sendiri, ya, serta mempunyai peran terhadap masyarakat sekitar. Bahkan jika mungkin nanti setelah menyelesaikan sekolah. Selanjutnya langkah-langkah pelaksanaan analisis kebutuhan. Ini menurut Anderson dalam bukunya Rigunto, secara umum keluasan atau besarnya kebutuhan dapat diukur dengan dua macam, yaitu pertama dengan cara subjektif, kemudian yang kedua dengan cara objektif. Begitu. Ya. Langkah-langkah analisis kebutuhan menurut Anderson nih. Yang pertama tadi ada objektif. Secara objektif, satu, mengidentifikasi lingkup tujuan-tujuan penting dalam program yang akan dievaluasi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, menentukan indikator dan cara pengukuran tujuan-tujuan. Yang ketiga, menyusun kriteria standar untuk tiap-tiap indikator dengan acuan pedoman atau acuan apa saja yang ada dalam sistem
ataupun dalam bidang yang akan segera dievaluasi, begitu. Yang keempat, menyusun alat, ya. Kemudian langkah pelaksanaan analisis kebutuhan menurut Anderson, ini yang secara subjektif, ya. Kalau tadi yang namanya secara objektif, yang sekarang namanya yang secara subjektif. Mengidentifikasi tujuan penting dalam program yang akan dievaluasi. Yang kedua, menentukan pilihan kriteria atau menyusun kriteria sesuai dengan setiap tujuan masing-masing bidang indikator. Yang ketiga, menyusun skala bertingkat yang digunakan untuk mempertimbangkan tingkat penampilan indikator. Jika sudah selesai membuat skala, kumpulkan semua, ya, hal-hal yang berkaitan untuk sama-sama ataupun kita bersama-sama untuk segera dievaluasi ataupun dianalisis. Selanjutnya kita akan bersama-sama belajar tentang menyusun proposal evaluasi program. Prinsip umum pada evaluasi program ini menurut Cronbach, Hall, dan Patton. Nah, ada 4. Yang pertama, evaluasi program adalah suatu seni. Tidak ada satupun saran untuk merancang atau rancangan yang paling cocok bagi kegiatan evaluasi. Tetapi untuk evaluasi program sebaiknya kita tidak menggunakan rancangan eksperimen. Evaluator program tidak memiliki wewenang dalam memutuskan hasil program, tetapi sekedar memberikan bantuan data atau informasi kepada pengambil keputusan. Begitu. Yang keempat adalah perancangan evaluasi program. Bukan suatu yang sifatnya kaku ataupun statis, melainkan merupakan suatu yang berproses, yaitu fleksibel, dapat dimodifikasi, dapat divariasi, dan dapat diperbaiki. Yang keempat, mengevaluasi program sebaiknya tidak hanya memusatkan sasaran perhatian pada hasil atau dampak saja, tetapi semua gejala proses pelaksanaan perlu ditelusuri, begitu. Kira-kira untuk menyusun program evaluasi menyusun proposal evaluasi program. Selanjutnya, ciri-ciri khusus dalam evaluasi program adalah adanya kriteria atau tolak ukur. Kira-kira ada 5 langkah dalam prosedur evaluasi program. Yang pertama, menyusun proposal. Yang kedua, menyusun alat pengumpulan data atau yang sering disebut dengan instrumen. Yang ketiga, mengumpulkan data. Menganalisis data, itu yang keempat. Kemudian yang kelima, mengambil kesimpulan dan merumuskan rekomendasinya itu seperti apa. Itu kira-kira seperti itu. Nah, pengertian dan status proposal evaluasi. Proposal kita sering sebut pengertiannya seperti ini. Proposal adalah sebuah rencana kerja yang menggambarkan semua kegiatan yang akan dilakukan dalam pelaksanaan evaluasi program. Proposal merupakan sesuatu yang dapat memberikan petunjuk bagi siapa saja yang akan melaksanakan evaluasi program terhadap program yang akan segera dievaluasi. Ada 3 kemungkinan evaluator ditinjau dari sudut program yang akan dievaluasi. Yang pertama, ada evaluator dalam, evaluator luar, dan gabungan dari keduanya. Itu antara evaluator dalam dan luar. Nah, apa sih evaluator gitu kan? Evaluator dalam adalah petugas evaluasi yang orang terlibat dalam kegiatan program yang dievaluasi, baik langsung maupun secara tidak langsung. Karena berasal dari dalam, biasanya orang-orang tersebut sudah memahami seluk-beluk program sehingga evaluasi tidak akan keliru. Ya, dia yang punya ide, ibaratkan seperti itu. Dia yang punya alurnya, ya, udah tahu.
Evaluator luar adalah petugas evaluasi program dan orang tersebut terlibat langsung maupun tidak langsung dengan program yang dievaluasi. Ditinjau dari aspek psikologis, evaluator luar dapat dikatakan baik karena tidak akan atau sedikit sekali dipengaruhi oleh unsur subjektivitas dari dirinya. Selanjutnya, sesuai dengan makna dan pengertiannya, proposal adalah sebuah rencana kerja tertulis. Melalui fungsinya, maka isinya menyebutkan hal-hal yang dirancang untuk dilakukan disertai dengan penjelasan tentang alasan, arah, dan tujuan evaluasi tersebut. Meskipun isinya tersebut bermacam-macam, tetapi secara garis besar isi proposal ada dua bagian, yaitu pendahuluan dan metodologinya. Cara menyusun pendahuluan. Nah, ini yang pertama nih ya. Penulisan latar belakang masalah. Ini seperti pada umumnya membuat proposal begitu. Ada latar belakang, kemudian menulis pertanyaan evaluasi programnya apa aja yang akan dievaluasi, kemudian perumusan tujuan evaluasi program, tujuannya apa, kemudian manfaat evaluasi programnya itu apa begitu. Sama saja kayak membuat proposal pada umumnya lah. Aturan penulisan latar belakang nih sekarang. Latar belakang masalah adalah hal-hal yang mendasari lahirnya kegiatan dan yang mendorong atau alasan dilaksanakannya evaluasi program. Aturan penulisan pertanyaan selanjutnya nih. Contoh model pertanyaannya seperti ini. Tentang dampak ataupun pengaruh ya. Apa kekuatan dan kelemahan dari program ini? Nah, kalau di sekolah ada program ini, kelemahannya apa, kekuatannya apa, begitu. Sampai bisa bertahan. Seberapa baik program merespon kebutuhan? Ya. Kemudian pertanyaan tentang implementasi program. 1. Metode apa yang digunakan dalam menjalankan program? 2. Seberapa banyak pihak yang terlibat? Siapa saja dan apa sih perannya begitu kan. Kalau ini tentang konteks program. Nah, pertanyaannya, seberapa besar kondisi sosial, ekonomi, politik yang ada berkontribusi atau mempengaruhi keberhasilan program. Ada pertanyaannya, siapa pendukung dan penghalang kesuksesan pencapaian program ini begitu. Aturan perumusan tujuan evaluasi program. Menurut Taylor Powell dan kawan-kawan, tujuan evaluasi suatu program: 1. Dampak atau pengaruh program. 2. Implementasi program. 3. Konteks program. 4. Kebutuhan program. Aturan penulisan manfaat evaluasi program. Pengertian manfaat tidak lepas bahkan tidak berbeda dengan yang namanya faedah ataupun sebuah keuntungan. Sebagian manfaat ini sudah dituliskan pada evaluator menyusun proposal. Dalam hal ini evaluator sudah diharap bahwa apa yang akan dilakukan mengandung manfaat untuk pihak yang disebutkan. Cara menulis bagian program atau bagian metodologi ataupun bagian metode evaluasi program. Ya. Metode evaluasi program karena kegiatannya tidak lain adalah penelitian, maka sama dengan metode lazim terdapat pada penelitian. Ada 3 hal yang perlu diatur dengan metode tertentu dalam langkah evaluasi, yaitu yang pertama menentukan responden atau sumber data, yang kedua metode pengumpulan data, dan yang kedua tadi metode pengumpulan data, yang ketiga penentuan instrumen pengumpulan data. Sumber data adalah segala sesuatu yang menunjuk pada asal data diperoleh. Nah, orang-orang menyebutnya bisa disebut dengan 3P. P yang pertama person, itu orangnya, bisa melalui wawancara ataupun angket itu ya. Itunya sumber datanya. Kemudian yang P kedua paper,
yaitu bisa kertas, tulisan, gambar, tabel, denah, ataupun motif, itu termasuk paper kategorinya. PP yang ketiga dari plates, yaitu tempat melalui pengamatan ataupun observasi. Metode pengumpulan data, evaluasi program adalah penelitian, maka metode pengumpulan data yang digunakan dalam evaluasi program sama dengan metode pengumpulan data dalam penelitian. Jenis metode yang dimaksud adalah apa? Angket, wawancara atau interview, pengamatan, observasi, tes, dokumentasi, dan inventory. Penentuan instrumen pengumpulan data. Dalam usaha pengumpulan data, instrumen berfungsi untuk mempermudah, memperlancar, dan membuat pekerjaan pengumpulan data menjadi lebih sistematis. Begitu. Ini contoh nih ya. Yang ini ada contoh sumber data manusia, tempat yang tadi yang saya jelaskan, jenis objeknya, pendapat, lisan, pendapat lewat tulisan ya, keadaan fisik, gerakan, gerak-gerik, bisa apa? Lewat wawancara, metodenya ya, wawancara, angkat, pengamatan. Kemudian plates, tempat yang objeknya diam, pengamatan bisa, observasi bisa. Objek yang bergerak pun bisa, pengamatan dan observasi. Paper, semua jenis objek, bisa lisan, orang, semuanya bisa ya, lewat dokumentasi. Begitu. Berarti baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak itu bisa dokumentasikan. 4 persyaratan bagi instrumen. Yang pertama harus valid, menilai dengan tepat. Yang kedua reliable, dapat dipercaya, datanya benar bukan palsu. Yang kedua. Yang ketiga, practicable, instrumen mudah digunakan, praktis dan tidak rumit. Yang keempat, ekonomis ataupun tidak boros, tidak membuang uang, waktu dan tenaga yang berlebihan. Kemudian langkah, itu tadi 4 persyaratan bagi instrumen. 4 langkah menyusun instrumen untuk evaluasi program. Yang pertama, mengidentifikasi komponen program dan indikatornya. Kedua, membuat kisi-kisi berkaitan dengan sumber data, metode pengumpulan data. Ketiga, menyusun butir-butir instrumen. Keempat, menyusun kriteria nilai. Ini contoh tabel yang kaitannya antar indikator, sumber data, metode, instrumen pengumpulan data. Ini silakan bisa dilihat. Isinya seperti itu. Ini juga tabel lagi, kisi-kisi penyusunan angket bahan koleksi untuk pelanggan perpustakaan, bisa nih contohnya ya. Dan untuk para pelanggan perpustakaan, jenis koleksi, nomor batu, butir, hanya jenis. Ini lagi contoh penyusunan butir-butir instrumen. Ini seperti ini. Ini kesimpulannya. Perencanaan evaluasi program. Oke, kita kesimpulin. Perencanaan evaluasi program merupakan suatu kegiatan proses menyusun langkah-langkah penyelesaian suatu masalah atau pelaksanaan pekerjaan yang terarah melalui proses aplikasi informasi dan menentukan informasi yang disajikan secara sistematis dengan kriteria dan tujuan yang telah disepakati bersama. Gitu. Yang kedua, analisis kebutuhan diartikan sebagai suatu proses yang dilakukan oleh seseorang untuk mengidentifikasi kebutuhan sekaligus menentukan prioritas diantaranya terkait dengan kebutuhan pendidikan dan pembelajaran diinterpretasikan. Kondisi yang menunjukkan kesenjangan antara keadaan aktual dan kondisi yang diharapkan. Hal ini dapat terjadi pada individu ataupun kelompok. Yang ketiga, menentukan penjadwalan evaluasi dimulai tahap awal pelaksanaan sampai pelaporan ataupun pemantauan harus didiskusikan dengan jelas antara penyandang dana dan peninjau. Bendahara nih ya. Pengawas, peninjau, bisa pengawas, bisa kepala sekolah.
Monitoring dan evaluasi dilakukan untuk mengetahui adanya perbedaan penyimpangan dalam proses pembentukan karakter. 5. Menentukan perencanaan budgeting. Penilai harus mempertimbangkan antara persyaratan yang diperlukan dan ketersediaan sumber daya, rincian operasional, waktu, dan jumlah karyawan diperlukan. Semuanya akan diatur sesuai dengan biaya jadwal. Alhamdulillah selesai. Bunga mawar, bunga selasi, warnanya cerah, tiada duanya. Cukup sekian dan terima kasih. Moga tidak ada yang bertanya. Oke. Alhamdulillah selesai. Materi hari ini. Kita lanjutkan di sesi-sesi berikutnya. Terima kasih. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai.